Kabar terbaru tentang ekonomi Indonesia. Di tengah perekonomian Indonesia yang saat ini dikabarkan sedang tidak baik-baik saja, ada banyak pengusaha Indonesia yang berhasil untuk meningkatkan harta kekayaannya, bahkan mereka bisa untuk masuk ke dalam daftar orang terkaya di Indonesia, bahkan masuk ke dalam daftar orang terkaya di dunia versi Forbes. Nah, ini sudah saya ambilkan datanya dari Forbes Real Time Billionaire pada hari ini, hari Selasa tanggal 10 Desember tahun 2024. Tapi memang bisa ada perubahan karena apa? Ini sifatnya adalah real time dan bisa berubah sewaktu-waktu. Kita ketahui ada banyak pengusaha Indonesia yang bergerak di berbagai sektor industri yang bisa memiliki harta kekayaan yang sangat banyak dan mereka akhirnya bisa untuk masuk ke dalam daftar orang terkaya di dunia versi majalah Forbes. Nah, ini sudah ada daftarnya. Di posisi pertama itu adalah Pak Prajogo Pangestu. Jadi Pak Prayogo Pangestu itu berada di posisi ke-26 dunia di dalam daftar orang terkaya di dunia versi Forbes Real Time Billionaire hari ini, hari Selasa tanggal 10 Desember tahun 2024. Tapi kalau khusus di Indonesia, Pak Prayogo Pangestu itu berada di posisi pertama karena dirinya itu memiliki kekayaan sebesar 57,3 miliar dolar atau kalau kita konversikan ke nilai tukar rupiah saat ini, kekayaan atau harta kekayaan Pak Prayogo Pangestu itu mencapai angka 909 triliun rupiah. Angka yang sangat jumbo, angka yang sangat fantastis, angka yang sangat besar, tapi tentu saja angka itu semakin relate kalau kita melihat kerja keras, etos kerja, dedikasi, dan juga ketekunan yang dulu dijalani atau ditunjukkan oleh Pak Prayogo Pangestu ketika dirinya membangun bisnis atau membangun usaha. Meskipun demikian, berdasarkan data dari Forbes Real Time Millionaire, memang harta kekayaan Pak Prayogo Pangestu di hari ini, hari Selasa, itu memang mengalami penurunan sebesar 2 miliar dolar atau kekayaannya itu turun 3,44%. Nah, kalau kita bicara tentang Pak Prayogo Pangestu, memang dirinya merupakan salah satu taipan, salah satu pengusaha kelas kakap yang ada di Indonesia, dan memang sangat layak kalau dirinya itu menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia, karena dirinya itu memiliki banyak perusahaan, salah satunya adalah Barito Pacific yang merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Selain itu juga Pak Prayogo Pangestu itu memiliki Chandra Asri yang juga merupakan salah satu perusahaan paling bonafit di Indonesia. Nah, di bawah Pak Prayogo Pangestu itu ada Pak Lo Tuk Wong yang di daftar Forbes Real Time Billionaire itu berada di posisi ke-66 orang terkaya di dunia. Kalau di Indonesia sendiri, Pak Lo Tuk Wong itu berada di posisi kedua dengan harta kekayaannya itu mencapai 28,3 miliar atau kalau dikonversikan di nilai tukar rupiah itu berada di angka 449 triliun rupiah. Nah, berdasarkan data dari Forbes Real Time Billionaire hari ini, hari Selasa, memang harta kekayaan Lo Tuk Wong itu memang naik 130 juta atau naik 0,46%. Dengan kekayaan yang sangat fantastis itu, tentu saja kita bisa mencontoh bagaimana dedikasi, bagaimana kecerdasan, bagaimana ketekunan, bagaimana kerja keras yang dimiliki oleh Pak Lo Tuk Wong sehingga dirinya bisa menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Nah, kita harus mengakui bahwa Pak Lo Tuk Wong itu juga memiliki sangat banyak perusahaan yang menyokong dirinya sehingga dirinya bisa mendapatkan harta yang sangat banyak. Salah satunya adalah tentu saja Bayan Resources yang merupakan salah satu perusahaan yang dimiliki oleh Pak Lo Tuk Wong dan bisa untuk membantu Pak Lo Tuk Wong mendapatkan pundi-pundi uang selama ini. Selain itu juga dirinya itu memiliki saham di Metis Energy. Nah, tentu saja berbagai perusahaan itu juga sangat berpengaruh terhadap harta kekayaan Pak Lo Tuk Wong sehingga dirinya menjadi orang terkaya nomor 2 di Indonesia. Nah, di posisi keempat versi Forbes Real Time Billionaire hari ini, hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, itu di posisi ketiga adalah Pak Robert Budi Hartono yang merupakan pemilik Jarum dan juga pemilik BCA. Jadi kalau di daftar Forbes Real Time Billionaire, Pak Robert Budi Hartono itu berada di posisi ke-76 daftar orang terkaya di dunia dan dirinya itu memiliki kekayaan atau harta kekayaan itu mencapai 26 miliar dolar. Kalau dirupiahkan itu mencapai angka 412 triliun rupiah. Nah, berdasarkan data dari Forbes Real Time Billionaire sendiri, harta kekayaan Pak Robert Budi Hartono itu naik 523 juta dan itu kalau dipersentasekan itu naiknya sekitar 2,06%. Kalau kita bicara tentang keluarga Pak Robert Budi Hartono, tentu kita
memang sudah sangat familiar karena ada banyak bisnis yang relate dengan kehidupan kita sehari-hari, di dalam kehidupan kita keseharian, karena memang lini bisnis yang dimiliki oleh Pak Robert Budiartono dan keluarga besarnya itu memang menjangkau sangat banyak masyarakat. Salah satunya tentu saja adalah Jarum dan juga BCA, yang mana kita ketahui BCA itu merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia. Selain memiliki bisnis di bidang perbankan dan juga di bidang rokok, keluarga Pak Robert Budiartono ini juga memiliki bisnis di bidang lain, salah satunya tentu saja adalah hotel dan juga mall. Nah, semua bisnis itu bisa untuk menyokong Pak Robert Budiartono untuk mendapatkan harta kekayaan yang sangat melimpah, sangat fantastis, dan lagi-lagi kita bisa untuk mencontoh dedikasi, kerja keras, ketekunan, etos kerja, sifat pantang menyerah yang dimiliki oleh Pak Robert Budiartono ketika menjalankan bisnis. Nah, di posisi keempat, ini lagi-lagi adalah keluarga dari Pak Hartono, dari pemilik Jarum dan juga pemilik BCA, yaitu Pak Michael Hartono. Jadi, menurut data dari Forbes Real Time Philip Billionaire hari ini, hari Selasa tanggal 10 Desember tahun 2024, Pak Michael Hartono itu berada di posisi ke-80 daftar orang terkaya di dunia dengan kekayaan mencapai 24,9 miliar dolar atau sekitar 395 triliun rupiah. Kekayaan yang dimiliki oleh Pak Michael Hartono itu naik 503 juta atau kalau dipresentasikan itu naik 2,06%. Sama seperti Pak Budiartono, tentu saja Pak Michael Hartono itu juga memiliki peran yang sangat besar di berbagai bisnis yang ada di keluarganya seperti Jarum, seperti BCA, seperti mall, dan juga berbagai bisnis sektor lainnya. Nah, kita bisa mencontoh sekali lagi, kita bisa mencontoh etos kerja, dedikasi, sifat pantang menyerah yang dimiliki oleh mereka kalau kita ingin meningkatkan taraf hidup kita di dalam kehidupan sehari-hari.